Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah anak-anak semua. Gimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Iya. Alhamdulillah sehat. Sudah, selanjutnya kita berdoa dulu ya, seperti biasa imam yang memimpin doanya. Pada imam silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Udah, sebelum kita mulai coba dicek dulu. Di bawah di lantai ada sampah, kita sudah bersih. Kalau nggak ada, masih ada sampah, tolong diambil. Bajunya sudah rapi semua ya. Kemudian kita lanjut dengan absensinya dulu ya. Siapa nggak hadir hari ini? Kelas hadir semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Selanjutnya kita lanjut. Materi kita hari ini adalah masih tentang jamur juga, yaitu tentang reproduksi dan peranan jamur ya. Sebelum kita lanjut materi kita hari ini, Ibu ingin mengulang sedikit ya materi kita yang lalu tentang jamur. Masih ingat kan? Masih. Apa itu jamur? Jamur adalah dikenal dengan istilah fungi. Iya, jamur disebut juga dengan fungi ya. Kalau ciri jamur masih ingat kan? Ya. Apa ciri-cirinya? Organisme eukariot. Ya, ekariot. Ya. Tidak berklorofil. Ya. Dinding seng mengandung piting. Zat piting ya. Bersifat heterotrof sebagai parasit. Parasit atau saprofit ya. Udah. Selanjutnya materi kita adalah tentang reproduksi dan peranan jamur ya. Reproduksi, pernah dengar nggak apa itu reproduksi? Ya, pernah. Reproduksi adalah memperbanyak diri ataupun berkembang biak ya. Kemudian cara jamur ini berkembang biak ada dua. Yang pertama ya aseksual dan seksual. Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya, kalian pernah makan jamur ya? Pernah. Kira-kira jamur apa yang sering dimakan? Jamur tiram. Jamur tiram. Dari mana itu dapat jamur tiram? Dari mana? Yuk, dari mana jamur tiram? Beli ya, beli di pasar. Sudah sering makan. Tempe sering makan nggak? Sering. Pada tempe yang warna putih itu apa? Jamur. Udah. Selanjutnya kita lanjut lihat ke depan ya. Ini ada materi kita hari ini adalah tentang reproduksi dan peranan jamur ya. Selanjutnya yaitu KD-nya ataupun kompetensi dasarnya ya. Mengelompokkan jamur berdasarkan ciri, cara reproduksi dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran kedua selesai, siswa semuanya ataupun kalian bisa ataupun diharapkan mampu mengetahui tentang cara hidup jamur, kemudian mampu menjelaskan perkembangbiakan jamur dan juga mengetahui peranan jamur dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita sehari-hari.
Aspek penilaiannya ada 3 aspek ya. Yang pertama adalah tentang penilaian sikap, yaitu dengan observasi. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan tes tertulis ya. Penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, unjuk rasa unjuk kerja ya, atau keterlibatan dalam proses pembelajaran, berlatih mencari dan mempertanyakan sesuatu yang menyelidiki jawabannya atas pertanyaannya. Udah. Boleh dilihat, ini ada replikasi ataupun reproduksi fungi. Videonya. Tadi udah di HP nggak connect? Ya, yang ada HP boleh buka. Ya, di HP yang udah ibu kirim tadi, boleh di situ ada videonya, boleh dilihat. Nah, buka terus. Karena kita kan mati lampu. Nah. Jangan ada HP, boleh lihat yang ambil HP tadi. Bisa, ada linknya. Ada ibu kirim. Nah, buka terus, lihat. Udah, berdasarkan tayangan video tadi, kira-kira apa yang bisa dipahami? Ya? Ciri-ciri jamur. Manfaat jamur. Cara reproduksinya. Ya. Klasifikasi ada 4 ya. Berarti klasifikasi ada 4 ya. Pengelompokan jamur. Yang pertama, jamur apa? Zygomicota. Zygomicota. Yang kedua, Ascomycota. Yang ketiga, Basidiomycota. Keempat, Deuteromycota. Tapi sudah paham ya, sudah melihat tayangan video tadi. Kemudian sebentar lagi Nana Ibu semua, Ibu akan membagikan soal ya, pretest, tolong dikerjakan. Sebelumnya silakan dikerjakan, pilih salah satu jawaban mana yang dianggap benar ya. Udah siap? Belum? Udah? Belum? Udah ya? Udah siap semua? Udah siap, boleh dikumpul. Udah, kita lanjut sedikit materi ya. Cara hidup jamur ya. Cara hidup jamur seperti halnya hewan, jamur merupakan organisme yang heterotrof
Kemudian jamur dia bertahan hidup dengan menyerap nutrisi ataupun makanannya di lingkungan ataupun di tubuh hewan yang telah mati. Kemudian berdasarkan cara memperoleh nutrisinya ataupun makanannya, jamur dibedakan menjadi jamur saprofit dan jamur parasit. Ya. Jamur saprofit itu adalah jamur yang memperoleh makanan dengan cara mengurai tubuh organisme yang telah mati ataupun bahan organik yang lainnya, ya, sebagai pengurai, ya. Yang kedua adalah jamur parasit, yaitu jamur yang memperoleh makanannya dengan cara menyerap nutrisi dari organisme inangnya. Maksudnya inang tempat dia parasit ataupun tempat dia tinggal, tempat dia hidup, ya. Selanjutnya ada dua jenis atau dua macam parasit, yaitu jamur parasit, yaitu jamur parasit obligat dan jamur parasit fakultatif. Ya. Yang pertama adalah jamur parasit obligat, berarti jamur yang hanya dapat hidup sebagai parasit. Yang kedua, jamur parasit fakultatif, berarti jamur yang dapat hidup sebagai parasit dan juga dia sebagai saprofit. Nah, kemudian cara perkembangbiakannya tadi di video juga ada, sudah ditayangkan. Ini hanya mengulang sedikit. Ada daur hidupnya zygomycota. Kemudian ini cara reproduksi zygomycota, ada dua cara. Yang pertama secara seksual dan aseksual. Tadi di video sudah juga ada dijelaskan, Ibu ulang sedikit lagi, ya. Ini daur hidupnya ataupun bagannya daripada jamur zygomycota. Ini ada lagi daur hidup ascomycota ataupun jamur ascomycota bereproduksi, ya. Dia dengan dua cara juga, yaitu dengan seksual dan aseksual. Kemudian jamur yang uniseluler, dia bereproduksi ataupun berkembang biak secara seksual dengan cara membentuk ascospora, ya. Kemudian dapat dilihat pada bagian berikut ini. Ada pada bagannya ataupun pada gambarnya. Selanjutnya reproduksi Basidiomycota atau Basidiomycotina, sama, ya. Kemudian Basidiomycotina ataupun Basidiomycota, dia dapat berkembang biak dengan dua cara juga, dengan seksual dan aseksual, ya, kawin dan tak kawin. Ini satu lagi yang keempat, yaitu reproduksi jamur Deuteromycota. Fase pembiakannya pada Monila sp, yaitu secara vegetatif. Kemudian diteliti ternyata juga terdapat fase generatif. Setelah diketahui fase generatifnya, kemudian jamur ini dimasukkan ke golongan Ascomycota dan diganti namanya menjadi Neospora stophylla atau disebut dengan Neospora crassa. Itu tadi tentang klasifikasi ataupun reproduksi keempat jamur, ya. Ini ada peranan jamur. Peranan jamur dalam kehidupan kita ataupun dalam kehidupan manusia, ya. Peranan jamur ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan bisa kita makan, yang merugikan menyebabkan racun, bisa juga patogen ataupun penyakit. Selanjutnya Ibu kemarin sudah ataupun minggu yang lalu sudah membagi kelompok, ya. Tolong dibuat kelompok yang sudah dibagi anggota kelompoknya masing-masing. Ditarik mejanya, dibuat kelompok. Meja itu aja tarik ke belakang. Ini berjadi sini, itu disatukan, ini disatukan. Agak jarang sedikit, ya. Jangan dekat-dekat. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3, ya. Kelompok 4 di belakang.
kebagian semua kan? KPD-nya udah diisi dulu nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya diisi dulu. Nama anggotanya. Itu dan ada namanya di bawah ditulis ya, ditulis namanya. Lihat instruksinya, ada cara ngisinya di sini. Ada petunjuknya kan? Ini Anda perhatikan gambar ini, ya kan? Ini gambar tentang reproduksi jamur zygomicrota. Ini sudah ada keterangannya, tinggal pindahkan, masukin ke kotak di sini. Di nomor 1 apa ini? Nomor 2 apa? Iya boleh. Itu replikasi dan reproduksi jamur zygomicrota. Itu tahapannya. Yang nomor 1 apa, nomor 2 apa, tinggal diisi tahap replikasinya, reproduksinya. Boleh ditarik ke sini lagi, mungkin ada gambar yang harus ditempel, yang potong terus gitu. Nanti kan cukup waktu. Dan namanya juga diskusi, bukan satu yang bekerjanya. Ini ada gunting sama kawan. Nuknya kali juga ikut. Udah siap, kasih ke belakang. Nggak usah buat kotak, tulis kayak gitu aja boleh. Gimana kelompok 4? Apa? Dimananya nggak ngerti? Coba lihat. Ini kegedean kotaknya. Maunya nggak usah kotak. Nggak apa-apa. Ini aja Bu, boleh. Ini namanya ini. Coba lihat KPD-nya apa disuruh. Penyakit ya yang berhubungan dengan jamur. Petunjuk soalnya di atas sedikit. Ini ke bawah lagi. Ini ke bawah lagi. Di sini nomor berapa ini? 3 ya? Nomor 3. Anda pindahkan petunjuknya soal ini ke situ. Baru gambarnya. Tulis di sampingnya. Itu gambarnya. Kemudian nama jamur yang menyebabkan penyakit pada gambar tersebut. Apa nama jamurnya? Kasih untuk imam, kasih untuk imam. Beda tulisan nggak apa-apa, namanya juga kan kita kerja sama, kan nggak mungkin satu yang nulis. Nah, kasih buat imam tulis itu di pojok itu boleh. Di situ kesimpulan, di sini lanjutannya. Uh, 3 menit lagi ya, siap-siap, coba dicek. Coba dikompromi dulu. 3 menit lagi kita tampil untuk presentasinya. Begitu maju aja tempel. Berarti mau tampil sekarang adalah kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2. Ini ada linknya, tempel dulu. Kalau Pak sebelah sana boleh. Ini linknya. Sebelah sana, tempel terus ke depan. Tempel ya. Boleh ke atas lagi. Tempelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, inilah hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah perhatikan gambar proses reproduksi jamur zigomikota berikut. Lengkapilah dengan cepat nama yang proses reproduksi dengan cara menuliskan pada kotak yang sudah disediakan dan sesuai. Kemudian ke gametania, dan yang ketiga ke plasmofotogami, dan yang keempat ke kariogami dan zygospermium. Kemudian menyimpan dalam bentuk glycogen. Dinding-selnya tersusun atas pimpin dan struktur tubuhnya tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Kesimpulannya adalah menjelaskan tentang tahap-tahap reproduksi dan peranan jamur. Dari hasil presentasi kami, adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ada pertanyaan, silakan. Dari kelompok 1 ini saya kelompok 2. Apa peranan jamur di Locus Coryza? Terima kasih, berikan kami waktu untuk kebetulan dalam pembuatan tempe dan enzim yang disuarakan dalam memecahkan protein menjadi asam amino sehingga tempe mengandung zat gizi yang lebih tinggi dibandingkan kedelai. Bisa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang dilanjut dengan kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Untuk itu kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadiq dan rekan saya. Saya Mayakusita. Saya Galura. Saya Mohidayah. Nadia Makfirah. Saya Zulfan. Saya sebagai koordinator kelompok akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. 1. Definisi zigomikota. Cara hidup jamur dapat hidup secara parasit, saprofit, dan membentuk simbiosis mutualisme dengan akar tumbuhan mikrolita tergantung dari jenisnya. Reproduksi jamur secara aseksual dan seksual. Contoh jamur Muscelo. Divisi Ascomycota. Cara hidup jamur tubuh ada yang proseluler dan multiseluler. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin menanyakan kepada kelompok kami? Perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa peranan jamur Deuteromycota yang merugikan? Baik, terima kasih. Izinkan kami waktu sebentar untuk berdiskusi dengan anggota kelompok kami. Dari kelompok 1 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Menyebabkan penyakit pada manusia seperti kurap dan palu. Apakah bisa diterima? Ya. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu indang fungi dibagi menjadi 4 divisi berdasarkan cara reproduksi secara generatif atau seksual, yaitu zigomikota menghasilkan zigospora dan ascomycota menghasilkan ascospora dan basidiomycota menghasilkan basidiospora dan deuteromycota. Belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Inilah kesimpulan serta hasil LKPD dari kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sangat bagus sekali tampilannya ya. Udah tampil ke 4 kelompok. Berarti
penguatannya ataupun kesimpulannya tentang reproduksi dan peranan jamur ya. Reproduksinya, reproduksi pada jamur ada dua, yaitu seksual dan aseksual. Kemudian peranannya bagi kita manusia adalah bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Yang menguntungkan itu bisa kita misalnya dalam membuat industri makanan ya, bisa juga jamur itu kita makan. Yang merugikan itu adalah bisa menyebabkan penyakit pada tubuhan dan juga pada kita manusia. Tadi sudah ditayangkan ada beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur. Selanjutnya berdasarkan pembelajaran kita hari ini ya, apa yang bisa dirasakan? Menyenangkan. Kemudian bagaimana perasaan Anda? Berbagai penyakit yang disebabkan oleh jamur. Oleh jamur. Bisa Nambah ilmu. Manfaatnya apa setelah kita mempelajari materi jamur hari ini atau reproduksi jamur? lebih mengetahui Ya, lebih mengetahui jenisnya ataupun pengelompokannya. Tahu juga tentang reproduksinya. Ya, udah. Kemudian silahkan ditarik meja dan kursinya seperti dulu semula. Ya, seperti semula. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Udah. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Tadi kan pre test. Ini post test, evaluasi lagi ya. Tolong dikerjakan. Sudah? Pembelajaran kita hari ini hanya cukup di sini. Kemudian pertemuan untuk yang akan datang ataupun minggu depan itu dilanjut dengan materi yang lain, yaitu tentang tumbuhan atau disebut dengan plantae. Tolong nanti semuanya anak-anak ibu dibaca di rumah, bisa baca di buku paket ataupun dibuka di Google dibaca boleh ya, tentang tumbuhan ataupun plantae buat pertemuan minggu yang akan datang ya. Kemudian seperti biasanya untuk kita mengakhiri pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Coba ketua kelas pimpin doanya. Ya, silakan Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Nah, cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.